Meski sebelum sidang umum MPRS keempat digelar, Presiden Soekarno telah menentang dan menolak atas pencalonan Jenderal AH Nasution sebagai pimpinan MPRS. Namun, ternyata pada akhirnya AH Nasution tetap terpilih sebagai Ketua MPRS. Bagi pemerhati sejarah dan politik Indonesia, ini merupakan suatu hal yang menarik, karena sebelum dikeluarkannya Super Semar dalam Kabinet Dwikora yang disempurnakan, Jenderal AH Nasution telah didepak dan dipecat dari jabatannya sebagai Menko Hankam Kasab oleh Presiden Soekarno. Bahkan Presiden Soekarno dalam rapat kabinet di Istana Bogor beberapa saat yang lalu secara implisit telah menyebut Jenderal AH Nasution kini telah menjadi perpanjangan agen CIA yang bermaksud akan mendongkel kedudukannya sebagai presiden seumur hidup. Dan kini, pada hari berikutnya, dalam sidang umum MPRS keempat, dengan agenda utamanya, yaitu meminta pertanggungjawaban Presiden Soekarno sebagai mandataris MPRS tentang situasi kondisi politik, keamanan, dan ekonomi setelah terjadinya prahara nasional, yaitu peristiwa G30 SPKI. Di depan pintu masuk gedung Istora Senayan, dengan senyum penuh kemenangan, Nasution didampingi sebuah Set E menantikan kedatangan Presiden Soekarno. Dan akhirnya, rombongan yang mereka tunggu, yaitu Paduka Yang Mulia, pemimpin besar revolusi, Panglima tertinggi ABRI, Presiden, Mandataris MPRS, Dr. Insinyur Soekarno telah tiba. Sementara dalam persidangan pada 22 Juni 1966 itu, Ketua MPRS AH Nasution menyampaikan nota politik harapan rakyat Indonesia agar lembaga tinggi negara, DPR dan MPR dapat menjalankan tugas dan fungsinya secara murni sesuai amanat Undang-Undang Dasar 1945. Selain itu, MPRS juga meminta penjelasan dan pertanggungjawaban Presiden Mandataris MPRS mengenai permasalahan kemerosotan ekonomi dan terjadinya peristiwa Gerakan 30 September. Sementara, dalam kesempatan itu, Presiden Soekarno menyampaikan pidato pertanggungjawabannya yang diberi judul 9 Pokok Aksara atau Nawaksara. Berikut cuplikan video tersebut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Daripada pimpinan saya itu, seperti yang telah saya nyatakan dalam amanat Ambek Paramaarta, dan saudara-saudara telah membenarkan amanat itu, terbukti dengan ketetapan MPRS nomor 4963 yang menjadikan Resupim dan Ambek Paramaarta masing-masing sebagai pedoman pelaksanaan garis-garis besar haluan negara dan sebagai landasan kerja dalam melaksanakan konsepsi pembangunan seperti terkandung dalam ketetapan MPRS nomor 1 dan 2 tahun 1960.
Sekarang tentang pengertian presiden seumur hidup. Malahan dalam sidang umum MPRS kedua pada bulan Mei tahun 1963, saudara-saudara sekalian telah menetapkan saya menjadi presiden seumur hidup. Dan pada waktu itu pun saya telah menjawab keputusan saudara-saudara itu dengan kata-kata, alangkah baiknya jikalau nanti MPR, bukan sekadar MPRS, jikalau nanti MPR, yaitu MPR hasil pemilihan umum, masih meninjau soal ini kembali. Dan sekarang ini pun saya masih tetap berpendapat demikian. Sekarang tentang wewenang MPR dan MPRS. Tidak lain harapan saya ialah hendaknya MPRS dalam rangka pemurnian pelaksanaan Undang-Undang Dasar 45 itu menyadari apa tugas dan fungsinya, juga dalam hubungan persamaan dan perbedaannya dengan MPR hasil pemilihan umum nanti. Wewenang MPR selaku pelaksanaan kedaulatan rakyat adalah menetapkan Undang-Undang Dasar dan garis-garis besar daripada haluan negara, yaitu pasal 3 Undang-Undang Dasar, serta memilih presiden dan wakil presiden, pasal 6 Undang-Undang Dasar ayat 2. Undang-Undang dasar serta garis-garis besar haluan negara telah kita tentukan bersama, yaitu Undang-Undang Dasar Proklamasi 45 dan Manipol Uzdek. Sekarang hal kedudukan presiden dan wakil presiden. Undang-Undang Dasar 45 itu menyebut pemilihan jabatan presiden dan wakil presiden, masa jabatannya, serta isi sumpahnya dalam satu nafas yang tegas bertujuan agar terjamin kesatuan pandangan, kesatuan pendapat, kesatuan pikiran, kesatuan tindak antara presiden dan wakil presiden yang membantu presiden, yaitu pasal 4 ayat 2 Undang-Undang Dasar. Dalam pada itu presiden memegang dan menjalankan tugas, wewenang dan kekuasaan negara serta pemerintahan. Saya ulangi, dalam pada itu presiden memegang dan menjalankan tugas, wewenang dan kekuasaan negara serta pemerintahan. Pasal 4, pasal 5, pasal 10, 14, pasal 12, 13, 14, 15, 16, 17 alat ayat 2. Saya kepada MPR, izinkanlah saya sekarang mengucapkan beberapa patah kata pribadi kepada saudara-saudara, terutama sekali mengenai pribadi saya. Lebih dulu tentang hal laporan progres ini. Laporan progres itu saya simpulkan dalam 9 pasal 9 golongan 9 tuns. Maka oleh karena itu saya ingin memberi judul kepada amanat saya tadi itu. Panca adalah 5. Nah, ini 9 pokok ini saya namakan apa? 9
9 di dalam bahasa Sanskrit adalah nawa. Eka, Dwi, Tri, Catur, Panca, 6 Syam, 7 Sapta, 8 Hasta, 9 Nawa, 10 Dasa. Jadi saya mau beri nama pertama dengan perkataan Nawa. Nawa apa? Ya karena saya tulis, saya mau beri nama aksara. Terus Nawa aksara, atau disingkatkan Nawa aksara. Dalam penutupan sidang umum MPRS keempat pada tanggal 5 Juli 1966, Ketua MPRS dan jajarannya menyatakan menolak pidato Nawaksara Presiden Soekarno karena dinilai tidak memberi pertanggungjawaban secara politis kehidupan bangsa Indonesia pasca terjadinya peristiwa G30S PKI. Oleh karenanya, melalui TAP MPRS nomor 5/MPRS/1966, MPRS meminta Presiden Soekarno untuk segera melengkapi isi pidato Nawaksara tersebut.